Baik, selamat siang. Salam sehat. Semoga kegiatan pembelajaran saat ini masih tetap semangat dan dapat diikuti dengan baik. Yang merupakan materi pada saat ini yaitu tentang buku non-fiksi. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian materi, membuat simpulan buku non-fiksi yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Bagaimana dengan buku pengayaan non-fiksi? Pengertian buku non-fiksi. Non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Non-fiksi merupakan sebuah karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan setiap hari yang dituliskan menjadi sebuah cerita. Dengan kata lain, non-fiksi merupakan karya yang bersifat faktual atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Selanjutnya, jenis-jenis buku non-fiksi. Jenis-jenis buku non-fiksi yang pertama, buku biografi. Buku biografi adalah buku yang berisi riwayat hidup seseorang. Buku itu ditulis untuk mendokumentasikan peristiwa penting yang dialami seseorang. Tentu buku biografi ditulis agar dapat menginspirasi pembacanya. Jenis yang kedua yaitu buku pendamping. Buku pendamping adalah buku yang berfungsi untuk mendampingi buku utama. Biasanya buku pendamping disebut pula buku pengayaan. Jadi, buku pendamping ditulis setelah ada buku utama. Sebagai contoh, buku pelajaran untuk anak sekolah. Kajian buku pelajaran itu masih bersifat umum. Jadi, buku pelajaran memerlukan buku pendamping untuk menjelaskan buku utama karena ada beberapa bagian dari buku utama yang tidak dijelaskan dalam buku utama. Ini disebabkan spasi atau pedoman penulisan buku utama tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah buku literatur. Buku literatur adalah buku yang difungsikan sebagai rujukan ke kajian keilmuan. Buku literatur sering disebut diktat atau buku kuliah. Buku literatur sering ditulis berdasarkan penelitian. Jadi, buku ini mempunyai kadar keilmiahan sangat tinggi. Maka, buku ini sering ditulis dosen atau peneliti. Yang selanjutnya adalah buku motivasi. Buku motivasi adalah buku yang berisi kajian psikologis untuk membangkitkan gairah atau semangat pembacanya. Buku motivasi dapat disusun berdasarkan kajian keagamaan dan moral. Buku motivasi sering dituliskan oleh entrepreneur. Dengan membaca buku motivasi, pembaca merasa mendapatkan energi baru untuk meneruskan hidup. Nah, perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Fiksi adalah jenis tulisan yang hanya berdasarkan imajinasi. Dia hanya rekaan si penulisnya. Jadi, jenis karya seni berikut ini merupakan karya fiksi. Contohnya, cerita pendek atau cerpen, novel, cerita sinetron, telenovela, drama, film komedi, film horor, film laga. Nah, non-fiksi adalah tulisan-tulisan yang isinya bukanlah fiktif, bukan hasil imajinasi atau rekaan si penulisnya. Dengan kata lain, non-fiksi adalah
karya seni yang bersifat aktual. Hal yang terkandung di dalamnya adalah nyata, benar-benar ada dalam kehidupan kita. Jadi, jenis karya ini berikut merupakan karya non-fiksi. Contoh, artikel, opini, resensi buku, karangan ilmiah, skripsi, tesis, tulisan-tulisan yang berisi pengalaman pribadi si penulisnya. Selanjutnya, bagaimana perbedaan antara fiksi dan non-fiksi? Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi hanya terletak pada masalah faktual atau tidak, imajiner atau tidak. Jadi, perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah, fakta atau imajiner. Nah, demikian penjelasan buku non-fiksi. Jika masih ada siswa-siswi kami yang kurang paham atau belum mengerti, boleh mengajukan pertanyaan. Nah, karena tidak ada lagi pertanyaan, maka kita akan masuk pada kegiatan atau latihan. Tahap pertama, silakan bergabung dalam kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Nah, setelah bergabung dalam kelompok, kita akan mendiskusikan hasil dari bacaan yang sudah saya tugaskan 1 bulan yang lalu. Nah, dari hasil bacaan itu Anda akan menuliskan lewat daftar tugas. Yang pertama, menuliskan butir-butir penting dari setiap bab yang telah dibaca. Yang kedua, menyimpulkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, mempresentasikan butir-butir penting dan nilai-nilai dari buku tersebut. Yang keempat, menanggapi isi dan nilai-nilai yang terkandung dalam buku tersebut. Yang kelima, menyimpulkan fungsi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kegiatan pembelajaran, maka tugas ini akan dikumpulkan. Demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat dipahami dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.